Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Lama tak bersua. Kabar hari ini coba saya mau ngeliat ini nih, mau ngeliat Facebook iklan saya. Loginnya tuh ya ini Ads Manager ya. Teman-teman yang mau usaha, mau berbisnis, semoga makin lancar ya sob. Saya sarankan salah satunya menggunakan iklan FB. Ini agak lambat sepertinya, lagi upload apa ke YouTube ya. Aku lagi download udah done lah ya. Nah ini dashboard saya coba dengan budgetnya 150. Oke, view chart. Saya sebenarnya jujur saya itu nggak begitu paham baca chart seperti ini. Mana chartnya? Nah, ini naik turun nih. Ini turun karena hari ini kali ya, ini bisa turun seperti ini. Ini konten iklannya 18 delivery. Ini ada apa di sini? Saya juga nggak ngerti kok bisa begini. Oh, yang komen ini kali ya. Cek lokasi dan harga. Selamat malam, saya mau menawarkan sama review produk. Ternyata ada beginian nih. Iklannya nongol di samping, juga baru paham. Demografinya seperti ini guys. Usianya 25 sampai berapa nih? 64 ternyata. Tapi placementnya kebanyakan dia ternyata kalau dilihat dari ini yang saya pahami sekilas aja nih ya, ini kan audience network, Facebook, Instagram. Nah yang tertinggi ternyata arahnya itu memang ke Instagram. Jadi ngiklan tapi arah view-nya itu ke Instagram. Performance-nya tadi 14 Oktober. Karena kalau tanggalnya settingnya mana ini? Membacanya nih yang saya agak-agak wow nih. View. Reportnya ini reportnya. Begini cost per risetnya 34 ribuan, 13 ribu. Ini naik turun terus nih. Terus per hari ini budgetnya saya berapa sih? Billingnya, budget saya pagi ini 400. Nih, setiap hari-harinya saya kisaran tuh 300 sampai 400 untuk iklannya shop. Nah, memang hasilnya belum maksimal, tapi alhamdulillah udah ada yang masuk, udah ada pembeliannya, udah bagus ya, udah ada pembelian lah yang saya dapatkan dari situ gitu. Alhamdulillah udah mulai nggak boncos, nggak gede gitu. Misalkan dari 400 itu bisa menghasilkan 200, bisa kadang lebih, kadang bisa sampai 500 dari modal 400 per hari gitu. Penghasilan bersihnya itu bisa ya 100, 400, naik turun, bahkan sempat sampai menyentuh angka 600 gitu. Nah ini yang saya belum paham betul, kok bisa begitu, gimana caranya ya, nggak konsisten gitu ya. Ya namanya juga belajar, nggak ada masalah gitu. Minimal yang saya ambil pelajarannya adalah dengan iklan ini saya juga dapat data nih. Datanya apa sih gitu. Nah datanya nih, data yang saya dapat itu Google Contact. Nah ini nih, ini yang coba saya kumpulkan nih. Nah, datanya yang saya dapat apa? Yang saya dapat ini sobat, tuh. Ini yang saya dapat. Iklan selain dari tadi beli, teman-teman orang-orang pada beli. Nah ini loh yang gue dapat. Ini ada berapa banyak tuh nomor telepon WA. Ini udah saya sortir. Ini di bulan September terakhir nih dapat
1075 nomor WA 1075 WA. Nah inilah yang salah satu didapat, selain orang pembeli dapat customer, tapi nomor itulah yang jadi senjata bertempur, database lah. Saya bilang kalau katanya pakar itu database. Jadi nanti nomor WA itu bisa untuk promosi, untuk memperkenalkan produk, untuk intinya sih untuk menjalin hubungan dengan customer. Kenapa dengan nomor WA tersebut? Karena nomor-nomor tersebut adalah yang pernah menghubungi adminnya Siomay Wondes. Jadi kalau kita misalkan promo itu sudah benar-benar ke orang yang tepat, bukan ngawur lagi, bukan karena asumsi, tapi karena nomor-nomor tersebut pernah menghubungi, pernah beli, setidaknya pernah masuk ke kontaknya si Siomay, pernah ngeklik iklannya Siomay Wondes. Jadi minimal mereka itu ada ketertarikan ke Siomay walaupun belum beli gitu. Dari sekian ribu tadi ya berapa persennya udah jadi customer tetap kita sih gitu ya. Tapi bayangkan misalkan kita promo ke 1000 orang dalam sehari ini, seminggu sekali lah gitu, biar nggak sering-sering, karena kita bisa dianggap nyepam juga kali everyday gitu ya. 10 misalkan dari tadi itu dari 1000 10%-nya mungkin berapa tuh, 100 kali ya kalkulator, misalkan 1000. Nah 1000 kali 10% sama dengan 100. Nah bayangkan misalkan dalam seminggu kita blast bisa di 1000 orang tadi yang beli 100 orang di hari itu. Kalau harganya misal kalkulator yang paling laku dari Wondes itu biasanya yang isi 30 salah nih. Nah, misalkan nih harga 120.000 kali 100 tuh sob, andaikan 10% aja nyantol itu bisa 12 juta omset. Tapi ya nggak seperti ini juga, minimal masuk 1%, 2% aja udah luar biasa gitu. Misalkan nih misalkan dari tadi 1000 ya kali 1%, 10 kali 120. Nah udah 1.200.000. Nah ini misalkan ada 10 orang yang beli, mungkin nggak dari ya jeleknya bukan di hari itu, tapi 1 minggu hasil promosi kita ke 1000 orang tadi dalam seminggu minimal dapat 10 aja, udah 1.200.000 ini omset ya. Nah ini pinter-pinternya kita dalam copywriting, bagaimana promosinya. Terus dilakukan terus, lama-lama mereka ini akan minimal aware, membangun awareness ke produk kita. Jadi teman-teman kalau kan nggak usah takut sob, yang penting dipantau juga sih gitu, minimal nggak boncos, minimal misalkan nih modalnya 400 bisa balik 400 sudah alhamdulillah. Tapi walaupun nggak ada penjualan, tapi kita mendapat, kalau saya karena udah landing page-nya udah ada gitu ya, si My Wondes gitu. Saya coba nih, kita buka websitenya sambil ya, walaupun iklannya itu nggak menghasilkan, nggak convert ya, nggak closing gitu ya, tetapi ini yang kita dapat. Nah di sini kan ada WA nih, nomornya, paket-paket Siomaynya gitu ya. Ini landing page, ini juga bukan saya buat sendiri, saya serahkan ke ahlinya, karena kalau saya buat sendiri hasilnya nggak seindah ini gitu. Saya bisa buat web, cuman nggak seindah ini karena saya bukan ahlinya di sini, saya serahkan ke ahlinya aja gitu. Nah misalkan kayak gini nih, diklik akhirnya dapat nomor WA. Nah dari nomor WA inilah pada saat kita misalkan, seperti saya ulang lagi, misalkan kita modalnya 100.000 per hari, udah dari penjualan kita mendapatkan 100.000 bersih, maksudnya impas gitu ya. Ya kalau kita modal 100.000 berarti baliknya juga harus 200.000 misalkan kan gitu kan ya. Ya, jadi artinya impas gitu, minimal ya duit kita 100.000 tuh balik lagi lah gitu. Begitu saja kita tuh udah nggak rugi, karena kita dapat ini nomor-nomor WA ini gitu. Kita berarti membayar untuk mendapatkan nomor WA.
Dan kerennya lagi pada saat iklannya bagus, hasilnya bagus, maka udah dapat nomor database, nomor WA, dan juga dapat pembelian closingan gitu. Nah teman-teman, hal kayak gini memang harus dicoba dan jajal, karena saya sendiri jujur saya belum begitu paham banget masalah iklan, cuman akhirnya saya nekat aja, jalan aja. Yang penting pertama itu saya ada perbaikan ya dari dulu, bagaimana ngiklannya, alur iklannya itu kayak gini nih. Mana notepad, saya coba ya. Satu itu landing page, buat dulu. Terus iklan conversion. Udah, sebenarnya kuncinya sih ini, kalau saya bilang, saya dulu salah. Iklan itu misalkan kalau di Instagram kan ada tuh yang tinggal bus gitu ya. Itu tujuannya tuh bukan untuk ngejual sebenarnya. Arahnya itu untuk membangun relasi kalau yang itu. Makanya saya dulu ngiklan nggak pernah dapet gitu. Akhirnya saya pelajari lagi, ya ini arahnya itu kita pilihnya adalah yang konversi. Di mana sih konversi itu? Misalkan ini kelihatan nggak ya? Edit ya? Di AdSense-nya kalau nggak salah sih. Kelihatan nggak di sini? Saya nggak hafal bener ya. Teks. Nah website, ini arahnya kan destinasinya website. Nah ini conversion, ini kan ketahuan dari conversion, ini trackingnya pixel. Nah ini arahnya konversi ya. Maksudnya adalah maksudnya itu untuk jualan langsung gitu ya. Konversi. Bisa juga nah ini loh, conversion. Adset namanya nih, saya juga masih ngawur waktu itu. Conversion eventnya website, ininya conversion nih ya, pilihannya ini konversi. Jadi saya dulu salahnya di sini, saya ngiklan, alhamdulillah nih ada set gitu tuh, ininya dari itunya naik sih gitu. Semakin lama semakin bagus juga gitu. Ininya reach-nya segala macam, pelan-pelan aja juga bisa sob. Nah, saya ini kayak gini nih, saya location-nya, saya masih Jabotabek, kayak gendernya saya coba rubah ya. Kalau yang satu ini targetingnya apa sih, frozen food lah. Kalau jualan saya somai ya, saya pahamnya itu saya ajar aja. Dan ternyata alhamdulillah efeknya ada sob. Budgetnya saya 150, ini saya masih coba-coba terus, dan terus akan saya naikkan. Pernah tertinggi itu saya pernah budget sehari itu 1 juta. Cuman karena waktu itu saya masih ya goyang-goyang, masih belum ngerti banget. Nah udah mulai minggu-minggu ini iklan saya terus saya pantau dari keboncosan. Akhirnya saya bener-benerin ya. Kadang-kadang di sininya nih audiensnya nggak tepat, targetingnya kurang ini gitu ya. Ya coba-coba aja sob. Alhamdulillah sih ada impactnya, dan sekarang saya udah nggak takut lagi untuk ngiklan, dan udah jadi kebutuhan pokok gitu untuk iklan saya. Jadi saya dengan iklan itu saya bisa udah memiliki admin, memiliki tim 1-2 orang gitu ya yang membantu, karena juga lumayan hektik juga kalau sendiri udah terkapar. Oke, selamat pagi teman-teman, itu sharing di pagi ini. Moga-moga teman-teman dapat pencerahan dari pengalaman saya, dan nanti akan terus saya upload, saya perbaiki. Ini juga masih idenya bikin konten ini tadi juga cuman lagi bengong, wah ya iyalah gitu. Ini juga HP dipegang tangan aja, jadi mungkin bisa goyang-goyang juga. Besok kalau memang ini bagus, teman-teman ada yang tertarik, saya akan bikin menggunakan kamera ya, biar gak goyang-goyang. Terus soundnya mungkin juga saya pakai speaker biar bagus. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.